Baik, selamat pagi semuanya. Sekarang bagaimana dari contoh ERD database pun bengkel ini akan kita implementasikan bagaimana menggambarkan ke dalam use case diagram dengan menggunakan software Star UML. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa data masternya yang ada di sini dari ERD ini adalah ada kasir, kemudian ada mekanik, kemudian ada part, ada kendaraan, di dalamnya ada warna dan ada merek. Otomatis nanti di dalam Star UML, data master harus ada proses CRUD atau kelola data-data master itu. Kemudian transaksinya adalah bond dan transaksi bond ini nanti bisa dibuat satu proses use case dengan menggunakan Star UML. Ya. Bagaimana memulainya? Setelah Anda jalankan Star UML, Anda klik, maka akan tampil seperti ini. Anda oke aja di sini. Kemudian untuk membuat use case kita harus membuat project dulu. Dengan klik file, kemudian new project. Kemudian setelah itu Anda langsung save. Di manakah project UML untuk transaksi pun tadi akan kita tetapkan. Misalkan kita akan simpan di mata kuliah APSI, di sini misalkan, dan namanya adalah projectnya transaksi bengkel misalkan, sebagai contoh ini, transaksi bengkel. Oke, kemudian Anda simpan bahwa projectnya nanti akan tersimpan dalam folder APSI ini. Kemudian Anda save. Oke, setelah itu akan tampil seperti ini. Untuk membuat project baru use case, Anda klik di sini nih. Ada use case model. Anda klik, kemudian Anda klik main, kemudian di sini di main Anda ganti. Jadi, misalkan sistem bengkel. Ya, dan Anda klik di sini. Maka setelah Anda klik di sini akan berubah menjadi sistem bengkel. Dan sini akan berubah menjadi sistem bengkel. Ini Anda bisa close, klik kanan, Anda close diagram, ini klik kanan, Anda close diagram. Nah, sekarang ada sistem bengkel. Di sini adalah simbol-simbol yang ada pada use case diagram dengan menggunakan tools Star UML. Mungkin simbol yang lainnya, misalkan Anda pakai Rational Rose atau tool yang lainnya, Power Designer, mungkin agak berbeda. Berdasarkan use case yang ada nanti kita buat, berdasarkan ERD yang ada di sini, maka kalau kita bicara rancangan sisi informasi, kita bicara aktor. Aktor itu adalah siapa nanti yang berinteraksi dengan sistem yang akan kita bangun. Bahwa dalam use case ini adalah data-data atau tabel yang ada di ERD tadi akan kita bentuk di sini. Gambaran proses sistem use case-nya seperti apa. Pertama kali kita klik aktor, kita tempatkan di sini. Aktor itu kira-kira siapa sih yang pakai sistem yang akan kita bangun? Katakanlah sistemnya kita client server, bukan web base atau mobile. Jadi berbeda ya nanti penggambaran antara client server, desktop, ataupun dengan web, ataupun dengan mobile itu berbeda. Dalam contoh ini kita anggap bahwa aplikasi itu nanti berada dalam bengkel itu dan belum web base. Maka di sini aktornya adalah berinteraksi, misalkan kita buat admin, misalkan admin bengkel, misalkan administrasi bengkel, ya. Kemudian yang kedua kita buat katakanlah yang berinteraksi owner. Oke, kita klik di sini. Nah, kalau kita geser, bisa kita geser, klik, tarik ke kanan. Ini sama, klik, tarik ke kanan. Misalkan ini salah, kita klik 2 kali, baru kita lakukan edit. Kita tempatkan di sini. Kalau bicara sistem informasi, pasti kita bicara menu-menu yang ada di aplikasi. Biasanya kalau kita masuk pertama kali adalah ada use case nanti prosesnya apa. Misalkan kita tempatkan use case di sini, katakanlah login. Kita ketik di sini. Klik.
Dan klik lagi di dalam, baru boleh kita kecilin atau besarin. Nah, seperti ini. Sebelumnya konsep teori disampaikan bahwa hubungan antara aktor dengan sistem ini adalah proses. Login nanti otomatis dibuat user interface-nya. Ya, umumnya yang dipakai adalah pakai association. Jadi hubungan antara aktor dengan proses sistem yang nanti akan dibuat user interface-nya. Kita klik association, tempatkan di tengah, diklik kiri, kemudian tarik, kemudian tempatkan di dalam, jangan di luar. Kalau di luar nggak bisa. Ya, harus ditempatkan, klik association di dalam, baru masukkan di dalam. Demikian pula owner nanti pasti dia login, berarti association bisa dari sini. Dari sini ke sini bisa, atau dari sini ke sini bisa. Tarik, lepaskan di tengah. Kemudian kalau kita lihat di ini tadi, bahwa ada data master kasir, ada mekanik, ada kendaraan, warna, merek, dan part. Otomatis kita buat use case yang nanti akan dibangun user interface-nya. Berarti harus ada use case untuk kelola kasir misalkan. Berikutnya use case untuk kelola part. Berarti ada use case untuk kelola kendaraan. Tadi ada use case, klik, jangan lupa diklik di sini. Klik di sini. Berarti kelola warna. Ya, kalau ini tulisannya salah, kalau ini salah seperti ini, misalkan kita escape, kita tempatkan di select, kita klik di sini, kemudian kita del. Nah, klik di sini del, klik di sini del, kalau ada terjadi kesalahan. Kalau misalkan ini hurufnya salah, kita klik di sini, klik 2 kali. Nah, baru kita E-nya diganti huruf kecil. Oke, kemudian kita lihat di diagramnya tadi, merek, warna, kendaraan, part, kemudian mekanik sama kasir ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 master, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini harus ada 6. 1, 2, 3, 4. Berarti kurangnya adalah mekanik ya. Oke, kita balik ke sini. Berarti harus ada kelola mekanik. Oke, 1, 2, 3. Ada kurang apa? Part, kendaraan, mekanik, warna. Satu lagi, kalau nggak salah, merek. Ya, berarti kita ke sini, kembali ke use case ini. Berarti kelola merek. Ya, untuk ngecilkan, klik ini. Jangan lupa di select, klik. Untuk kecilin, klik, tarik ke bawah. Taruh di sini misalkan supaya rapi. Kemudian klik, mekanik. Taruh di sini misalkan. Kendaraan kurang kecil, kecilin. Kelola part kurang kecil. Kita tempatkan di sini misalkan. Merek kita tempatkan di sini. Warna kita tempatkan di sini. Kendaraan di sini. Mekanik kita tempatkan di sini. Berarti harus ada association. Tadi saya sampaikan bisa dari sini lepas. Klik lagi association, dari dalam lepas. Klik lagi association, dari sini ke sini lepas. Klik lagi association, dari sini ke sini lepas. Ini sini lepas. Bahwa semua proses yang ada di sini adalah CRUD-nya semuanya yang mengelola adalah admin bengkel sebagai aktor nanti yang pakai aplikasi yang akan dibangun. Ya, ini data masternya udah selesai. Berarti transaksinya apa kalau kita lihat di diagram seperti ini? Berarti transaksinya adalah transaksi perekaman data bond tadi. Ya, perekaman data bond. Cukup satu user interface ini. Cukup satu proses. Berarti di sini harus ada use case untuk transaksi bond. Ya, kurang A1, transaksi bond. Oke, kita lepas, kita klik, kita tarik. Nah, di sini. Kalau kita bicara sistem informasi, pasti ada bicara output. Kira-kira apa kalau ke bengkel itu? Berarti nanti ada output yang dicetak yang akan diberikan kepada customer atau pelanggan. Berarti outputnya adalah dari transaksi ini di input, ya. Berarti outputnya adalah ada proses use case untuk cetak bond. Perlu disampaikan bahwa output itu ada dua.
dokumen tercetak sama laporan. Kalau cetak bond ini adalah merupakan dokumen tercetak. Ya, baru dibuat association, ya, association lagi, diklik sini, tempatkan di sini. Kenapa owner dia tidak berinteraksi transaksi bond? Ya untuk apa? Owner dia hanya menerima reporting dia. Jadi owner hanya menerima reporting. Kalau kita bicara sistem tadi, berarti harus ada login, paling tidak harus ada logout. Kita buat di sini logout. Ya, kita tempatkan di sini, kita kecilin, kita tempatkan di sini, supaya rapi. Baru association, klik di sini, tarik ke sini. Supaya nggak berantakan, ini kita geser ke bawah. Nah, akan ikut otomatis. Oke, sudah rapi. Berarti outputnya apa? Yang disampaikan ke owner. Berarti laporan transaksi bond. Ya, kita buat use case di sini, berarti ada laporan transaksi bond. Jadi owner ini adalah dia punya otorisasi untuk membuat, untuk melihat laporan dari transaksi bond. Berarti si owner dia dapat berinteraksi dengan sistem, bisa melihat laporan transaksi bond. Kemudian admin bengkel dia juga bisa melihat seperti ini. Ya, supaya rapi kita geser, ini kita geser ke kanan, geser ke sana, kita turunkan supaya rapi. Ini ada logout. Jangan lupa owner juga dia logout, berarti ada association dari sini diklik di dalam, jangan lupa logout. Sehingga dari IRD yang pernah kita pelajari sebelumnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel, kita mendapatkan proses use case sebanyak 1 login, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah contoh aja. Artinya, semua yang ada di sini nanti harus dibangun rancangan desain user interface-nya. Ada user interface kasir, ada user interface transaksi bond, cetak bond, outputnya bentuknya seperti apa, laporan transaksi bond nanti bentuknya seperti apa, termasuk CRUD untuk kelola part, kelola merek, warna, dan seterusnya nanti harus dibangun user interface-nya. Sebelum nanti diimplementasikan oleh programmer, dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sekarang bagaimana mengcopy hasil use case ini, misalkan ke Word atau misalkan ke PPT. Jangan lupa Anda simpan kembali. Untuk mengopinya adalah Anda klik aja select, tempatkan di sini. Tempatkan di sini, tarik, diklik kiri, ya, kemudian lepas. Oke, baru Ctrl C. Ctrl C, kemudian misalkan Anda copy ke sini misalkan, ke PPT misalkan, atau ke Word. Kita buka Word-nya misalkan. Oke, Anda tinggal Ctrl V. Ctrl V. Ya, jadi use case diagramnya udah selesai kita buat. Saya kira itu tutorial untuk bagaimana membuat use case diagram dengan menggunakan Star UML dan bagaimana korelasinya dengan IRD yang telah kita jelaskan sebelumnya. Terima kasih dan tetap semangat.